Shalom saudara, senang kembali kita jumpa dalam program ABAM. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Kita masuk episode 1051 dan kali ini saya didampingi oleh Ibu Rani. Mari kita mulai. Pertanyaan pertama, dari seorang wanita usia 43 tahun sudah menikah di Jakarta, jemaat dari GSKI Arta Gading. Shalom Pak Eras yang terkasih dan tim ABAM. Pada kesempatan ini saya tidak hendak bertanya, tapi izinkan saya untuk meminta dukungan doa mujizat untuk pemulihan kondisi rahim saya agar kembali normal. Karena ada dokter yang menyarankan untuk angkat rahim dan ada juga yang menyarankan treatment lain, tapi saya belum memutuskan mau yang mana. Saya percaya doa Pak Eras, doa orang benar akan didengar dan besar kuasanya, dan tentu tidak memaksa Tuhan. Semua atas kehendak Tuhan, dan saya juga berusaha untuk menjaga pola makan dan hidup, sehingga kesehatan menjadi lebih baik dan bisa terus merajut kesucian hidup dan dipakai Bapa untuk pekerjaannya. Terima kasih Pak Eras dan tim ABAM, semoga Pak Eras juga sehat selalu dan Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, nanti pada hari doa Jumat malam, atau hari Selasa atau ibadah raya, saya belum tahu, saya akan khusus doa untuk orang-orang sakit. Nanti Ibu akan dihubungi kapan saya akan mendoakan khusus orang-orang sakit, ya. Kami doakan dan percaya kesembuhan bukan hal yang sulit bagi Tuhan. Tapi yang penting setelah sembuh, kita harus mengembalikan untuk Tuhan. Oke. Saya bersyukur Anda percaya mujizat, karena Tuhan hidup. Amin. Dan jelas mujizat masih ada. Amin. Dari seorang pria berusia 50 tahun di Nganjuk, Jawa Timur. Jemaat Gereja Pentakosta. Ya. Shalom Bapak mentor rohani saya, Tuhan yang empunya hikmat dan kebijaksanaan, kiranya selalu menyertai Bapak selamanya. Amin. Berikut ini sambungan dari logika berpikir 1 Korintus 15 yang pernah saya kirim. Selama ini banyak orang Kristen memahami kalau Kristus itu bangkit sendiri. Tetapi Rasul Paulus mengatakan dibangkitkan sama dengan Kristus tidak bisa bangkit sendiri kalau tidak dibangkitkan oleh Bapa yang membangkitkannya. Amin. Dan itu jelas bahwa Kristus dibangkitkan oleh Allah Bapa. Terus? Monoteisme dengan logika berpikir kalau Allah tidak membangkitkan orang mati sama dengan kalau Kristus tidak dibangkitkan Bapa. Amin. Berarti kekristenan gagal. Berarti korban Kristus gagal dan kita tetap dalam dosa. Kita dasarkan dari tulisan Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19 kata dibangkitkan. Itu jelas sekali ya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka orang percaya juga tidak dibangkitkan. Jadi Allah Bapa yang membangkitkan Yesus. Allah Bapa Elohim Yahweh yang membangkitkan Yesus. Jadi di sini secara jelas disebut kalau Allah Bapa yang membangkitkan Kristus, bukan Kristus bangkit sendiri. Jadi kebangkitan Kristus sangat tergantung Allah Bapa. Tanpa dibangkitkan Bapa, Kristus tidak akan bangkit. Tapi kalau Yesus tidak taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, ia juga tidak akan dibangkitkan. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9 mengatakan karena kesalehannya ia dibangkitkan. Jadi kebangkitan Yesus karena prestasi Yesus. Di ayat 4, Paulus mengatakan dibangkitkan dan di banyak surat mengatakan dibangkitkan. Bukan Kristus bisa bangkit sendiri tanpa dibangkitkan Allah Bapa. Di mana dari kata dibangkitkan, kata kerja Bapa membangkitkan Kristus. Bapa sebagai subjek yang membangkitkan dan Kristus objek yang dibangkitkan. Di mana logika kita Bapa super maha kuasa. Amin. Surat Rasul Paulus yang dimaksud Allah adalah Yahweh. Iya benar, itu jelas sekali bahwa Allah Bapa pasti memiliki supremasi atau keunggulan dari Yesus. Tidak mungkin Yesus sejajar dengan Allah Bapa. Dari 1 Korintus 15,
Kalau Allah tidak membangkitkan Kristus, maka semua sia-sia. Marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Kita atau orang yang menaruh harapannya pada Kristus adalah orang paling malang. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, ya. Di sini Kristus tidak akan bangkit selamanya kalau Allah tidak membangkitkannya. Tapi sekali lagi, Kristus tidak akan dibangkitkan kalau dia tidak taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kebangkitannya itu menunjukkan kemenangan Yesus atas kuasa gelap, yaitu ketaatannya kepada Allah Bapa, untuk menunjukkan dan membuktikan iblis itu bersalah. Mengerti maksudnya? Jadi ada kaitannya itu. Di dalam pengajaran saya mengenai corpus delicti, hal itu saya jelaskan detail sekali. Hari kedua sebelum Kristus dibangkitkan Allah, alam semesta secara fisik tetap eksis, dan Bapa tetap Allah sampai selamanya. Hanya kita tetap dalam dosa kita dan orang paling malang di dunia. Kalau Bapa tidak membangkitkan Kristus, Kristus tidak bisa bangkit sendiri, dan keselamatan gagal kalau Allah tidak membangkitkan Kristus. Di sini artinya Yesus Kristus tidak bisa bangkit sendiri kalau Bapa tidak membangkitkannya. Bapa tetap eksis sebagai Allah kalau Kristus tidak dibangkitkan. Di sini tidak diperlukan Allah Trinitas, karena kalau Yesus pribadi kedua Trinitas, waktu hari kedua di mana Allah belum membangkitkannya, terbukti alam semesta tetap eksis. Iya. Kalau Kristus adalah Allah Trinitas, tiga pribadi satu hakikat, mengapa Kristus yang disebut Allah juga yang lain pribadi dengan Bapa, Allah kedua Trinitas, atau Allah kedua Trinitas, tidak bisa bangkit sendiri kecuali dibangkitkan oleh Bapa? Iya. Jadi tanpa Yesus pun Allah tetap eksis. Iya. Waktu Yesus mati, Allah Bapa tetap eksis dan menjaga, merawat, melindungi alam semesta. Di sini Kristus bergantung dari Allah Bapa untuk bisa dibangkitkan, dan kalau Bapa tidak membangkitkannya, Yesus Kristus tidak akan bangkit. Tetapi alam semesta ini tetap akan eksis dalam pengaturan Allah Bapa. Iya, makanya Yesus sendiri berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Jadi ketika Yesus mati, alam semesta juga tetap eksis. Tanpa Yesus yang hidup, artinya ketika Yesus mati pun alam semesta tetap eksis. Ya. Jadi kita tidak bisa menerima doktrin Trinitas karena Kristus tidak setara dengan Allah Bapa. Tetapi di bawahnya Allah Bapa sangat superior dan tetapi di bawahnya. Ya. Nah, artinya di bawah Allah. Ya. Disubordinasi begitu. Terus Allah Bapa sangat superior dan yang berkuasa atas membangkitkan Kristus. Rasul Paulus menjelaskan Yesus menjadi Tuhan atau kurios bagi kemuliaan Allah Bapa, bukan bagi dirinya sendiri. Iya, Yesus jadi Tuhan pun bagi kemuliaan Allah Bapa, bukan bagi dirinya sendiri. Ya. Kalau Yesus Kristus sejajar dengan Bapa, Trinitas, atau Trinitas, harusnya Tuhan bagi kemuliaan Yesus Kristus sendiri, atau bukan Tuhan kemuliaan Bapa. Atau bukan Tuhan kemuliaan Bapa. Di sini tampak bahwa Bapa segala-galanya yang maha kuasa atas alam semesta. Amin. Kalau Kristus itu Allah Trinitas, harusnya bisa bangkit sendiri tanpa Allah Bapa membangkitkannya. Di Roma 10 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, atau kurios, tidak disebut mengaku sebagai Elohim Yahweh pencipta alam semesta, dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Di sini dikatakan Allah yang membangkitkan Kristus, atau Kristus dibangkitkan dan tidak bisa bangkit sendiri, tetapi Bapa yang telah membangkitkannya dan yang juga menaklukkan segala kuasa dan pemerintahan di bawah Kristus. 1 Korintus 15 ayat 27 dan 28. Bukan Kristus yang menaklukkan segala kuasa, tetapi Bapa dan menjadikan Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, atau bukan kemuliaan Yesus Kristus sendiri. Dan juga di Roma 10 ayat 12, Allah yang satu itu, Rasul Paulus mengatakan Allah yang satu, monoteisme biblikal. Itu monoteisme biblikal atau monoteisme alkitabiah. Itu monoteisme yang benar ya. Bukan monoteisme Trinitas. Trinitas sebenarnya kalau jujur bukan monoteisme. Terus
Subjek yang maha kuasa dan mutlak adalah Allah Bapa. Tanpa Allah Bapa membangkitkan Kristus, maka Kristus tidak akan bangkit, atau Kristus tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri, dan keselamatan gagal. Bisa ditarik kesimpulan bahwa Kristus bukan pribadi yang sejajar dengan Yahweh dan doktrin. Dari abad ketiga, Allah Trinitas tidak benar, karena Kristus tidak sejajar dengan Bapa. Kita percaya Elohim Yahweh yang membangkitkan Kristus dan Yesus adalah Tuhan, dalam arti kurios, bukan Allah pencipta, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau Kristus tidak dibangkitkan Bapa, maka Kristus tidak akan bangkit dan kita semua binasa. Tetapi Bapa tetap eksis sebagai Allah yang memelihara dan berkuasa atas alam semesta. Jadi di sini kita pahami Bapa Allah yang satu dalam arti tunggal, bukan Allah tiga pribadi satu hakikat. Doktrin Trinitas abad ketiga tidak bisa kita terima dan tidak sesuai dengan pemahaman Rasul Paulus tentang Allah yang satu dalam arti tunggal. Ini luar biasa. Ini penjelasan monoteisme yang melengkapi monoteisme yang sudah saya bagikan kepada jemaat. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada semuanya karena banyak kata atau kalimat yang diulang-ulang karena saya tidak mengedit pemikiran saya yang saya tulis di handphone. Bapak memberkati pelayanan Pak Eras dan seluruh tim GSKI dalam melakukan pekerjaan Tuhan dan menyelesaikannya. Tuhan menyertai. Amin. Ini dari Pak Tejo Wilianto, usia 50 tahun, Nganjuk, Jawa Timur, Jemaat Gereja Pentakosta. Tulisan Bapak ini benar-benar benar. Ya. Yang Bapak sedang kemukakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, ya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Ya. Tapi yang dilihat oleh Pak Tejo ini adalah, ya tetap ada Allah, Allah tetap eksis, tetap alam semesta jalan. Jadi Allah Trinitas itu tidak benar. Ya. Yesus bukan sejajar. Tanpa Yesus pun alam semesta tetap eksis. Dan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa pencipta langit dan bumi itu memang hanya Allah Bapa. Ya, oke. Saya kira cukup bagi Bapak Ibu yang mau mendalami monoteisme. Silakan mengikuti Logos dan monoteisme. Sedangkan bukunya sedang saya edit ulang supaya lebih lengkap, lebih jelas. Kita teruskan. Bu Rani, ayo. Dari seorang pria usia 39 tahun sudah menikah memiliki satu anak di Manado, Sulawesi Utara. Gereja Karismatik. Gereja Karismatik. GPI ini, oke. Ya. Sebelumnya terima kasih buat Pak Eras bersama tim ABAM yang ada. Kiriman buku yang diberikan sudah saya terima, serta doa buat anak saya juga dorongan untuk tetap berharap pada Tuhan, semakin saya rasakan lewat doa pagi bersama Bapak dan tim yang ada. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan Pak, yaitu, yang pertama, di dalam Alkitab yaitu kitab Kejadian menceritakan tentang kejatuhan manusia. Apakah Adam selamat hanya karena memakan buah terlarang itu? Bagaimana dengan manusia yang mungkin itu adalah kita, yang mungkin lebih banyak melakukan kesalahan melebihi Adam dan Hawa? Nah, kepada penanya, usia 39 tahun, kita harus bisa membedakan antara original sin, Ya. dosa orisinil, dan personal sin. Dosa yang dilakukan Adam itu original sin. Ketika Adam diberi kesempatan untuk menjadi pokok keselamatan atau aitios, di mana dia diciptakan dalam keadaan tidak berdosa, tetapi harus menundukkan diri kepada Allah. Tetapi Adam ternyata mau menyamai Allah. Itu dosa orisinil. Yang melahirkan personal sin atau dosa pribadi, yaitu membunuh, berzina, mencuri. Ini dosa mau menyamai Allah. Pergumulan ini hanya dialami oleh Adam, lalu Yesus Adam terakhir.
Yesus berhasil. Tidak bermaksud mau menyamai Allah. Di Filipi pasal 2, firman Tuhan mengatakan walaupun ia dalam keadaan morfe Allah, dalam keadaan tidak berdosa, tapi dia tidak memikirkan bahwa menjadi serupa dengan Allah itu sebagai sesuatu yang bisa direbut atau dirampas. Harpagmos. Nah, terjemahan Alkitab kita itu tidak tepat. Kalau kata mempertahankannya itu tidak ada. Sebenarnya kalimat yang benar, Yesus tidak mempertimbangkan menyamai Allah itu sebagai sesuatu yang dia berhak rampas. Itu yang benar. Nah, Adam kedua sukses tidak merampas, tidak mengingini setara seperti Allah. Itu Adam kedua berhasil. Adam pertama gagal. Apakah Adam selamat hanya karena memakan buah terlarang? Semua keturunan Adam tidak ada yang selamat. Semua masuk neraka. Dari dosa orisinil ini lahir dosa-dosa pribadi yang bertumpuk-tumpuk. Nah, Yesuslah yang mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Oke, cukup ya? Jelas ya? Iya, jelas. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep keselamatan di luar Kristus yang sebenarnya? Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kristus itu mati untuk semua manusia. Baik untuk orang Kristen maupun untuk orang non-Kristen. Bagi orang Kristen harus sempurna seperti Bapa, harus serupa dengan Yesus, harus mengenakan kodrat ilahi. Bagi orang di luar Kristus yang hidup di zaman perjanjian lama, termasuk Ayub, Imam Yitro, dan orang-orang Israel itu, di luar Kristus mereka, di luar Kristen maksudnya, ya. Dan orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil dihakimi menurut perbuatannya. Nah, karena mereka juga memang bukan umat pilihan. Umat pilihan itu yang hidup di zaman Yesus, yang mendengar Injil dengan benar, yang memiliki potensi untuk menerima keselamatan itu. Terus? Apa tanggapan Bapak Eras tentang pendeta GSKI yang tidak mengakui keselamatan di luar Kristus? Ya memang tidak ada keselamatan di luar Kristus. Semua keselamatan di dalam Kristus. Apakah tanggapan Bapak Eras tentang pendeta GSKI yang tidak mengakui keselamatan di luar? Enggak, ini Kristus. Ya, Kristus. Jadi ada pendeta GSKI yang tidak mengakui keselamatan di luar Kristus. Memang tidak ada. Nah, saya itu di fitnah, ada hoax yang mengatakan Pak Eras mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada. Keselamatan hanya dalam Kristus. Nah, di sini keselamatan bagi orang percaya dengan keselamatan di luar orang Kristen itu beda. Orang Kristen diyakini bisa masuk dunia akan datang. Tetapi kalau orang percaya itu masuk rumah Bapa dimuliakan bersama Yesus. Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Menjadi anggota kerajaan Allah. The Royal Family. Oke, teruskan. Apakah kita perlu mempelajari bahkan menerima kitab lain di luar Alkitab yang sekarang? Tidak perlu. Tidak boleh bahkan. Terus. Menurut sejarah kanon Alkitab pada masa itu ada sisi politiknya, sehingga hanya 66 kitab yang dinyatakan atau dipakai dalam Alkitab. Ya, apa itu benar? Orang bisa menuduh demikian, tapi ternyata 66 kitab sudah cukup membuat orang Kristen eksis sampai hari ini. Lewat doa yang tekun dengan Bapak, saya juga terus berperkara dengan Tuhan. Seperti yang Pak Eras sering katakan, kita semua punya tugas tertentu dalam melayani Tuhan. Kita semua harus menemukan panggilan kita di mana lewat pernyataan itu sering saya berdoa. Sekiranya Tuhan menuntun di mana saya mendapatkan pelayanan khusus itu. Pak Eras, saya sering merasa sedih jika melihat ada orang yang hidupnya melarat, miskin, bahkan ditinggal orang terdekatnya. Saya sering berbagi dengan orang seperti itu, walau kadang saya juga sering kekurangan. Itulah sebabnya Anda harus menjadi berkat agar membawa mereka ke langit baru, bumi baru. Jujur dalam benak saya
Kenapa ya saya tidak sekaya orang lain agar saya bisa lebih banyak menolong orang lain? Ya, Anda tidak harus kaya dan memang Tuhan menghendaki Anda tidak boleh kaya. Keadaan Anda ini keadaan yang terbaik. Terus, sedih rasanya melihat orang kaya yang tidak peduli dengan orang susah. Saya sering berjumpa dengan orang yang susah bahkan melarat, jauh dari jangkauan orang lain. Saya melihat banyak gereja yang tidak peduli dengan kasus seperti ini. Sempat muncul dalam benak saya bahwa gereja kalau bukan untuk jiwa tentu hanya kejar uang. Karena sejatinya gereja ada untuk jiwa yang terhilang yang harus dimenangkan. itulah sebabnya kami investasi uang yang sangat besar untuk sekolah-sekolah sekuler, SD, SMP, SMA, SMK, dan itu sudah banyak sekolah kami di Indonesia. SMA saja sudah 4 yang bersama dengan asrama-asramanya, SMP-nya juga, SD-nya sudah banyak termasuk ya. Dan sekolah tinggi teologi dengan berbagai prodi dan melengkapi mereka dengan berbagai kemampuan, dan kami memberi beasiswa untuk menyelamatkan mereka dari masa depan yang dapat membuat mereka binasa. Mohon topangan doa buat pelayanan saya, Pak. Terima kasih buat Pak Eras bersama tim. Saya berdoa untuk Pak Eras semakin dipakai oleh Tuhan dan umur panjang, karena kami masih sangat membutuhkan Bapak untuk terus jadi mentor kami. Oke, Tuhan memberkati. Tuhan Terima memberkati. kasih. Makasih. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 43 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Legok, Tangerang. Shalom Pak Eras dan seluruh tim Truth.id. Selamat untuk Abam sudah mencapai episode 1000 lebih. Pak, sementara ini saya tidak bertanya. Bukan saya sombong, sok kuat, atau saya tidak punya masalah. Malah bisa dibilang keadaan saya sekarang ini banyak masalah. Sangat stres, remuk, dalam situasi tidak bisa ditebak. Benar-benar tidak tahu apa yang mesti saya lakukan. Tapi saya belajar meng-keep ini bersama Tuhan, dan saya ingin menjalani ini dengan Tuhan. Kita kesampingkan masalah saya dulu ya Pak. Pak Eras, saya tidak pernah sefanatik ini kepada seseorang, apalagi pendeta. Sejak mengikuti Pak Eras di Truth.id dan mendengarkan khotbah-khotbah Pak Eras, saya menyadari ternyata hidup ini seperti tangga kandang ayam, pendek dan kotor. Apa yang Pak Eras khotbahkan bukan sekedar kepandaian berbicara, tapi pengalaman dan proses pengorbanan hidup yang dibawa dalam mimbar. Saya melihat konsistensi apa yang Pak Eras lakukan, terutama doa pagi. Saya terpicu untuk melakukannya juga sampai saya memaksa diri untuk doa pagi. Kadang ada rasa ngantuk berat dan malas bangun. Saya ingatkan diri saya, mumpung Pak Eras masih hidup, jadi saya lawan rasa ngantuk untuk ikut doa pagi dengan kata-kata itu. Dan mumpung Pak Eras masih hidup, saya ingin menyaksikan sendiri, di era yang bobrok ini, Bapa masih menyediakan seorang hambanya yang bisa diteladani. Seperti yang lain, saya juga menganggap Pak Eras sebagai Bapa dan mentor saya. Oh ya Pak, jika sekiranya nanti saya butuh teman bicara dan butuh dukungan teman seperjuangan, adakah layanan yang bisa saya hubungi selain dari Abam ini? Atau adakah komsel di daerah dekat rumah saya? Sudah diajak bergabung di komunitas Home Abam. Pak Eras, jika boleh saya minta lagu-lagu, buku-buku Pak Eras, dan ini juga sudah di follow up oleh bagian buku. Buku, diberi link dan bukunya juga ya, dengan note dan bisa chord gitarnya itu. Untuk pria usia 43, ya menikah 3 anak, Legok Tangerang, kita tidak tahu gereja apa, tapi namanya Ferry. Pak Ferry, saya salut dengan tulisan Anda yang tulus. Dan tulisan ini memicu saya untuk menjaga diri supaya saya tetap bisa dipercayai. Dari hati yang tulus saya mengatakan saya apresiasi pujian Bapak demi kemuliaan Allah Bapak. Ya, Tuhan memberkati Pak Ferry dengan keluarga dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Selanjutnya dari seorang pria usia 51 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Makassar. Jemaat GSKI Rehoboth Artagading. Shalom Pak Erastus, dalam Yohanes 17 ayat 11-12,
dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ada kata namamu. Apakah namamu yang dimaksud adalah nama Yesus? Terima kasih. Tuhan Yesus Nama di memberkati. sini bukan berarti sebutan atau panggilan. Ya. Tetapi nama di sini terkait dengan kuasa hikmat Ya. Allah. Ya. Kalau seseorang datang ke kafe anak saya misalnya. Celestial. Iya, Celeste itu kafe anak saya. Terus dia berkata, saya disuruh Pak Eras untuk mengambil croissant dan kopi jumlah sekian. Itu nama saya bisa dipakai. Ya. Jadi kuasa saya di itu. Ya. Ya. Jadi nama ini bukan berarti sebutan, tapi kuasa dan hikmat. Kalau aku sudah berikan namamu itu artinya aku ajarkan kebenaranmu, ya, ku bagikan kuasamu, maka murid-muridmu juga bisa mengusir setan dan kuasa gelap. Jelas ya? Oke. Makanya kalau baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, itu bukan sebutan. Tapi bagaimana karya keselamatan dilakukan oleh Allah Bapa sebagai sumber, inisiator, Yesus sebagai pelaksana yang mati di kayu salib, dan Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus yang adalah Roh Bapa dan Yesus Anak Bapa. Oke, jelas ya? Dan monoteisme itu menuju Allah Bapa sendiri. Teruskan. Dari seorang wanita usia 49 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, dari Pematang Siantar, jemaat dari Gereja Protestan. Ya. Shalom Bapak Erastus yang saya kasihi, tidak apa-apakan jika saya menjadikan Bapak sebagai Bapak rohani saya. Karena setiap pengajaran dan teladan yang Bapak berikan membuat saya semakin merindukan Tuhan setiap saat. Tetapi masih ada karakter saya yang kadang-kadang masih sulit saya kendalikan, yaitu emosi. Walaupun sebenarnya sudah sangat jauh berkurang, tapi saya ingin bebas dari sifat saya ini. Ini bagus ya, ini orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena setelah marah, saya sangat menderita dengan rasa penyesalan. Bapak pernah bilang, boleh marah kalau itu kehendak Tuhan. Tapi jangan sampai menyimpan sakit hati dan dendam. Jadi marah itu harus marah yang kudus. Ya. Artinya marah yang seiring dengan Allah. Ya. Kalau Allah mau kita marah, kita harus marah. Sebagai orang tua, sebagai pemimpin harus marah. Tapi marah yang konstruktif. Membangun, bukan destruktif. Bukan untuk memuaskan emosi, tapi melakukan apa yang Allah kehendaki. Justru orang yang tidak bisa marah sama sekali itu bukan manusia yang proper. Terus? Bagaimana caranya saya bisa menghilangkannya secara total, Pak? Itu step by step, ya bertahap. Harus ikut doa pagi setiap hari jam 5 dengan saya. Mendengarkan terus khotbah saya. Ikut doa puasa. Dari Jumat ada doa bersama. Itu akan membangun konstruksi berpikir. Dan akan memberikan terapi terhadap jiwa kita yang rusak. Ada satu hal lagi yang saya ingin mohon pada Bapak. Tolong doakan anak saya yang sudah selesai hampir setahun kuliah. Sudah memasukkan lamarannya ke banyak lowongan pekerjaan, tapi satu pun tidak ada panggilan untuknya. Apa mungkin ada penghalangnya ya Pak? Setiap hari saya berdoa untuk itu, tapi sepertinya belum terjawab. Lalu saya berpikir untuk meminta tolong Bapak rohani saya, Pak Eras, untuk mendoakannya. Saya merasa doa orang benar besar kuasanya, dan saya merasa hanya Bapaklah orang yang benar dan betul-betul benar.
Nama anak saya Priscilla Natalia. Anda tidak tulis jurusan apa? Ya. Oke, terus. Terima kasih Pak. Semoga Bapak tetap kuat dan sehat. Saya tidak bisa membayangkan kalau Bapak sudah tiada. Kami pecinta suara kebenaran atau yang sekarang Bapak bilang pemburu Tuhan akan merasa kehilangan induk. Maaf ya Pak kalau ada kata saya yang salah. Tuhan memberkati Bapak selalu dan seluruh tim ABAM. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ini di Pematang Siantar tapi tidak ditulis marganya ya. Iya. Oke, saya mau panjang umur terus. Nama anakmu sudah kami catat. Saya akan doakan. Kalimat yang muncul di hati saya adalah anakmu pasti mendapat pekerjaan. Amin. Ya, holong dohoraku tuhu di bagasan Tuhan saleleng-lelengan. Ya, Tuhan memberkati kamu. Ya, oke. Saya kira itu saja. Untuk yang terakhir mungkin nanti diminta kejelasan ini lulusan apa supaya kita bisa doakan dengan lebih jelas ya. Oke, sampai jumpa saudara di ABAM episode yang akan datang. Tuhan berkati.